Dunia tidaklah mengenal coronavirus. Pagi tetap datang dengan setianya, malam tetap menyapa dengan baiknya. Musim menabur dan menuai selalu ada. Musim summer maupun winter selalu ada. Manusialah yang mengenal coronavirus. Dunia seolah-olah dikoncang dengan apa yang kita katakan new normal sebentar lagi. Kita masih bertanya-tanya. Orang percaya mengalami satu kegentaran menghadapi apa yang kita tidak tahu. Tapi saatnya kita harus menggunakan iman percaya kita. Cek God records. Saya yakin percaya bahwa rekod daripada Allah itu setia, selalu terpanjang. Baik itu di dalam hati kita maupun di dalam firman Tuhan. Tuhan selalu berkemenangan, dia tidak pernah kalah dengan situasi. Dan iman itu tidak pernah kalah, saudara. Dengan segala apapun juga kalau kita percaya kepada Yesus yang hidup. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus datang supaya mereka memiliki kehidupan. Tendensinya ataupun tekanannya adalah pernah kita mengalami kehidupan itu di Taman Eden. Tetapi karena ditipu oleh ular yang adalah representatif daripada kerajaan gelap itu, maka manusia harus keluar. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan itu dirampok, dirampas. Bahkan roh daripada manusia itu sendiri pun mati. Tuhan Yesus datang dikatakan begini, supaya mereka memiliki kehidupan dengan segala kelimpahan. Bonus-bonus Tuhan sudah sediakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa rekonsiliasi ataupun kita bisa adjust, kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan keseharian kita. Mungkin pekerjaan saudara sudah hilang, mungkin saudara khawatir dengan apa yang saudara akan lakukan di hari esok, apalagi menghadapi new normal yang begitu berubahnya dunia. Saudaraku, saya yakin percaya bahwa Roma 8 ayat 28 itu merupakan satu kunci kemenangan bagi kita semua, saudara dan saya. Pegang itu erat-erat. Firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 28 yang berkata demikian, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil menurut rencananya. Saudara, saya yakin percaya bahwa yang penting itu saudara harus tahu. Banyak orang mengatakan bahwa Allah akan mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tapi mereka cuma berharap. Ya, berharap itu belum tentu tahu. Berharap itu bisa 50-50, berharap itu bisa 70% gagal, 30% berhasil. Bahkan ada yang berharap cuma sekedar ya 0,1% untuk berharapnya berhasil. Karena pikiran kita yang terlalu banyak negatif. Sungguh saudara, situasi itu sebenarnya adalah persepsi manusia. Ya, akibat mereka memakan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini semua akar daripada kegagalan manusia, akar daripada broken heart, hati yang hancur, ya kita merasa bahwa kita percaya Tuhan tetapi hidup kita buruk. Saudara, Tuhan cuma katakan begini, Tuhan tidak berikan hidup yang baik, hidup yang buruk, Tuhan berikan begini, aku berikan kehidupan. Kalau saudara kembali kepada Pengkhotbah pasal yang ketiga, maka saudara akan tahu bahwa Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Waktu apa? Waktu susah pun Tuhan katakan indah. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau melihat dari perspektif Tuhan, selalu ada tangan Tuhan menyertai saudara. Memang berat secara daging, secara 5 panca indera kita ini, rasa-rasanya Tuhan itu jauh sekali. Tapi Tuhan katakan kepada kita, aku akan bisa rubahkan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi engkau. Cuma saudara harus tahu. Sebab firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang. Ketidaktahuan akan membawa saudara kepada satu ketakutan. Yang kedua adalah
tidak semua kejadian Tuhan yang membuatnya. Tetapi Tuhan ikut serta. Tuhan turut, ya, turut serta untuk merubah apa yang negatif menjadi positif. Banyak kejadian di atas muka bumi ini adalah keteledoran manusia, ya, kecerobohan manusia, kebodohan manusia. Bahkan seringkali iblis juga ya, menggaruk kepalanya sendiri, dikatakan ini manusia aneh banget. Dia yang berbuat salah, iblis yang disalahkan, aku yang disalahkan. Saudara, Tuhan tidak cause everything. Tuhan tidak membuat segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini. Sebab dunia sudah diberikan kepada anak manusia. Itu saudara harus mengerti dengan tepat. Karena kalau saudara tidak tahu itu, maka saudara sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Di manakah engkau pada waktu kejadian ini? Pada waktu kejadian itu. Ya, kita seringkali melimpahkan kesalahan itu. Kesalahan itu kepada Yang Maha Kuasa. Seolah-olah dia menjadi security kita. Ya, satpam gitu. Yang harus kita, ya harus melindungi kita siang dan malam. Itu janji Tuhan. Tapi biarlah saudara dengan segala kerendahan hati untuk mengucap syukur bahwa penjagaan dia kuat ada. Saudara, yang ketiga adalah Tuhan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita tidaklah positif semua. Tidaklah baik semua. Ada yang buruk. Dan yakinlah bahwa Roma 8 ayat 28 ini mengatakan bahwa Tuhan akan membuatnya menjadi baik. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saudara saat-saat ini, situasi yang membuat saudara gentar dan takut akan hari esok, itu Tuhan sanggup untuk membuatnya positif. Bertahan, saudara. Di kitab Wahyu cuma satu, saudara. Barang siapa berkemenangan, itu setia, membutuhkan kesetiaan saudara dan saya. Memang untuk melakukan firman Tuhan, satu hal saja, itu sulitnya luar biasa sekali. Dan itu besarnya luar biasa sekali. Begitu saudara melangkah satu hal, melakukan firman Tuhan, itu new normal saudara. Kehidupan saudara nggak normal lagi. Sebenarnya kehidupan saudara langsung ya beralih kepada alam roh, di mana saudara bisa mendikte situasi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya yakin percaya bahwa inilah yang dikerjakan Tuhan bagi kita semua. Bahwa tidak segala sesuatu itu baik dalam kehidupan. Tuhan menyadari, kalau saudara nangis, Tuhan pun ada beserta dengan saudara di sana. Dan Tuhan memiliki spesial juga ya untuk Roma 8 ayat 28 ini, khusus untuk orang yang mengasihi Dia, khusus untuk orang yang berjalan di dalam panggilan Dia, yang memenuhi panggilan Dia. Dikatakan ya Tuhan melakukan segala sesuatu itu, ikut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Khusus untuk orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan akan lakukan spesial. Memang ada orang mengatakan, wah kita semua tidak ada yang spesial di mata Tuhan. Itu terserah mereka. Tapi yang jelas adalah begini, kalau saudara mengasihi Tuhan, ya, dengan segala ketulusan saudara setia sampai poin mati pun, ya, saya yakin percaya bahwa tangan Tuhan tidaklah terlalu pendek. Saya pernah mengalami, tidak bisa makan di Amerika pada waktu iman saya masih muda sekali, masih fresh. Tuhan latih. Ketika saya percayakan hidup ini dalam tangan Tuhan, saya melihat tangan Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan tidak melakukan ini kepada setiap orang, setiap manusia, tapi khusus untuk mereka yang mengasihi Dia. Pekerjaan kita cuma satu. Just love Him. Be obedient. And be faithful to the end. Saya yakin percaya bahwa Roma 8 ayat 28 ini merupakan satu firman yang sangat luar biasa sekali. Di mana dikatakan pada masa lalu kita ini sudah di predestine itu sudah diketahui. Tuhan itu tahu dengan segala kemahatauan Dia. Tuhan itu pilih kita. Tuhan itu panggil kita, Tuhan benarkan kita pada waktu saat-saat sekarang ini. Dan Tuhan akan muliakan kita pada waktu kekekalan. Itu ayat 29-30 dari Roma 8.
Saya yakin percaya bahwa new normal saudara tidaklah terlalu menakutkan. Nah, kemarin saya baca ataupun saya lihat satu cuplikan dari seorang pendeta dan juga seorang dokter saudara dari Singapura, saya yakin percaya bahwa dia mengatakan bahwa keadaan kita melawan coronavirus ini memiliki waktu yang panjang. Vaksin itu bakal ditemukan dengan 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Berita demikian walaupun dia bicara secara fakta, tetapi tidaklah membangun iman kita. Kita terima fakta. Ya, saya tidak mencela orang ini. Dia dokter, saintis. It's okay. Itu pendapat dia. Tapi kita orang percaya. Kita lebih sederhana lah. Saya itu taruh diri saya lebih sederhana. Saya lebih bodoh. Saya lebih percaya Tuhan. Ya. Ketika hati saya mulai goncang, melihat kiri kanan, melihat berita-berita yang tidak mengenakan, menutup masa depan saya. Mulai saya lari ke Tuhan. Saya taruh lagi kehidupan saya di tangan Tuhan. Dan saya yakin percaya, saya bangun dengan firman. Roma 8 ayat 28. Yang penting, Tuhan katakan begini. Engkau tahu bahwa aku sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Yang dunia katakan mustahil. Allah sanggup untuk melakukan bagi saudara yang mengasihi. Bukankah itu kabar baik? Percayalah akan kabar baik. Jangan cuma mencari berita yang buruk dari coronavirus. Coronavirus akan lenyap ya dari muka bumi. Kalaupun tidak lenyap, kita akan bisa berdamai tanpa terpengaruh, tanpa tertular oleh virus. Tuhan memberkati.